Kita udah naik, kemudian karena ditipu saya harus turun. Bahkan negatif. Min gitu loh. Karena saya ditipu, uang saya, investasi saya di situ semua tidak bisa saya ambil. Jadi benar-benar ditipu lah gitu loh. Habis dong. Habis. Ketemu lagi dengan saya David Chania Gus. Jaga bicara kebahagiaanmu di depan orang-orang sedih, orang sedih. Jaga bicara kebebasanmu di depan orang terpenjara. Jaga bicara tentang Shalom, dimanapun kalian sahabat Kristus berada. Kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang sangat luar biasa banget. Apalagi kalau bukan Pak Sujadi, selaku yang saya udah anggap sebagai ayah rohani. Salam Bapak Sujadi, apa kabar nih? Udah lama juga nggak ketemu nih. Susah banget ngambil waktunya, tapi karena untuk memuliakan Tuhan, boleh ya waktunya dibagi dikit, cuma 15 menit aja kok. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ini kita mau ngomongin kesaksian Pak Sujadi ini. Saya pernah dengar dia juga punya pergumulan luar biasa, tapi dengan semangat yang kuat, dan dia bisa sampai sekarang ini karena kemurahan Tuhan pastinya Pak ya. Sangat pasti. Boleh dong perkenalkan diri Pak. Oke. Shalom semuanya. Saya Sujadi, saya sudah berkeluarga, 1 istri 2 anak. Saya bekerja, kebetulan dipercayakan Tuhan, saya sebagai seorang bisnismen. Saya berjemaat di GBI Mampang Perapatan. Kebetulan saya juga melayani di GBI Mampang Perapatan. Salam orang-orang jemaat GBI Mampang Perapatan, boleh pinjam ya jemaatnya ya. Gembalanya siapa Pak? Pak Bimbi. Pak Wimbi. Yeah. Oh, salam Pak Wimbi, gembala. Kita punya jemaat yang luar biasa. Mohon izin. Silakan Pak. Ya. Kebetulan saya juga terlibat di Full Gospel juga. Oke, Full Gospel. Siapa yang nggak kenal dari Full Gospel? FGBMFA ya Pak ya? Yes. Ya. Bapak sebagai? Saya sebagai regional director. Regional director. Jadi di sana ini ada di seluruh dunia kan? Ada seluruh dunia. Ya siapa tahu kita bisa wawancaring di luar dunia. Oh iya dong. Di luar dunia. Di luar negeri maksud saya. Ya beginilah kalau saking semangatnya, siap-siap untuk memberkati sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada lewat kesaksian. Karena saya percaya seperti di dalam Injil, wanita Samaria karena kesaksiannya aja bisa membuat tobat satu kota loh. Hanya wanita. Nah ini sekarang pria, pasti dong bisa menobatkan seluruh dunia nih lewat kesaksian. Mungkin kalau orang melihat saya dalam kondisi seperti saat ini, ya saya bersyukur saya bisa mencapai tahap ini. Tapi kalau bisa flashback ke belakang, wah ini bersyukur, penyertaan pemeliharaan Tuhan buat saya maupun keluarga saya itu sangat luar biasa. Jadi saya bisa ada sampai saat ini. Oke. Masa-masa sulit? Oh ada. Gimana tuh? Oke. Saya ketika selesai kuliah, kebetulan saya sudah memberanikan diri untuk memulai satu usaha. Jadi saya bersama beberapa teman, kita memulai satu usaha, kita barengan, berpartner, kita mulai dari bawah sekali. Kebetulan dari kecil itu saya senang menabung. Dan tidak ada yang orang senang menabung dari kelas 1 SD itu. Iya. Oh, bagus nih. Dididik orang tua saya, kebetulan saya dari kecil itu tinggal di Semarang. Saya bersama om tante saya di Semarang, bersama kakek nenek saya. Wah, pernah ya waktu kita pelayanan Wonosobo pernah ke bawah ke Semarang ya? Betul. Oh, itu. Nah, saya dididik oleh beliau untuk rajinlah menabung. Jadi sejak kelas 1 SD itu saya udah membiasakan diri saya menabung. Nah, ketika saya udah selesai kuliah, saya menggunakan tabungan saya itu. Jadi bisa dikatakan saya tidak disupport oleh orang tua untuk saya memulai satu usaha, tapi saya menggunakan tabungan saya. Nah jadi ya puji Tuhan. Oh nggak ngerepotin orang tua guys. Terus puji Tuhan. Untuk kemudian seiring waktu berjalan ya saya merasa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Termasuk ketika saya mulai satu usaha,
bersama partner saya ingat banget itu bahwa ketika karena kita anak-anak Tuhan gitu ya, jadi kita pasti berdoa mulai satu usaha itu ya. Saya bilang sama teman saya, kita berdoa dulu ya, yuk. Saya bilang, Tuhan, kita mau mulai satu usaha, mohon Tuhan berkati, pimpin. Wow. Terus kemudian saya bilang, Tuhan, tahun ini target kita adalah mendapatkan berapa customer gitu kan ya. Habis itu saya melek gitu, saya tanya ke teman saya, mau perlu berapa customer, kita mau doa gitu ya, kita doakan. Terus teman saya bilang 100 deh, 100 gitu. 100 langsung. Saya bilang, oke, Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kita berharap tahun ini kita mendapatkan 100 customer gitu deh. Dan puji Tuhan, tahun itu kita cuma dapat 1 customer. Saya udah kebayang 100. Aduh, lucu banget. Cuma 1. Cuma 1, betul. Tahun pertama kita cuma dapat 1 customer. Tapi kita terus berharap Tuhan, kita tekun gitu ya. Dan puji Tuhan, kita bisa berkembang sampai akhirnya di bidang usaha itu bisa dikatakan kita termasuk pemimpin pasar lah di bidang pemimpin usaha. Pasar, guys. Terus? Ya, saya merasa Tuhan luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, singkat cerita, saya terus kemudian ditipu oleh partner saya itu. Wah, ditipu. Jadi saya pikir ketika saya ditipu, saya berdoa pasti berdoa gitu ya. Tapi seingat saya berusaha terus untuk tidak komplain ke Tuhan. Kenapa saya ditipu dan sebagainya. Padahal saya terlalu percaya ke manusia, Wah, saya juga tuh kadang-kadang Pak, ya kadang juga merasa saya gitu ya. Jadi akhirnya saya dengan gampang ya tertipu gitu. Nah, tapi di situ saya berusaha terus tetap mengandalkan Tuhan. Saya nggak seingat saya itu tidak komplain Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk saya. Wih, oke. Dari satu usaha yang mulai dari nol, kita udah naik, kemudian karena ditipu saya harus turun, bahkan negatif, min gitu loh. Karena saya ditipu, uang saya, investasi saya di situ semua tidak bisa saya ambil. Jadi benar-benar ditipu lah gitu loh. Habis dong. Habis. Bukan cuma habis, minus. Minus, bro. Minus dan bisa bertahan. Terus. Minus. Jadi saya termasuk orang yang suka bekerja, hobi lah gitu ya, workaholic. Jadi saya suka bekerja. Kalau saya kerja pulang rumah itu, ini sebelum saya merit ya. Kalau saya pulang rumah itu sebelum jam 11 malam itu udah termasuk pagi gitu. Jadi kadang kalau saya pulang jam 11 kurang seperempat, setengah 11 malam gitu ya. Pagi kan berangkat pagi jam 8 gitu ya. Kita kerja, pulang saya jam 11 kurang. Itu di mata orang tua saya itu udah, kok lu pulang pagi gitu. Padahal malam. Padahal udah jam 11 malam gitu loh. Jadi pulang biasanya, pagi. Saya biasanya kalau pulang jam 11 lewat gitu, gitu ya. Tapi ya memang karena saya hobi, saya suka bekerja gitu. Wow. Saya cuma berpikir usaha saya yang saya rintis benar-benar dari nol. Ketika udah sampai di posisi atas, kemudian saya ditipu habis gitu ya. Tapi ya saya pikir saya nggak menyerah. Puji Tuhan lagi, saya merasakan bahwa ternyata seiring waktu berjalan, sebelum saya ditipu, saya masih punya tabungan. Karena tabungan itulah ada untuk. Kemudian ada tabungan itu lagi yang saya gunakan untuk memulai lagi. Luar biasa guys. Ini kayaknya ini di luar apa namanya? Emang sih kalau udah ngomongin soal kebaikan Tuhan, saya mau jadi kesaksian sedikit nih Pak. Oh iya. Saya udah pernah ngalamin juga waktu itu saya punya, bagi saya ya, kalau kita mempunyai udah lunas motor tuh kayaknya bangga banget karena udah punya untuk seukuran saya ya. Udah punya motor aja udah keren banget. Tapi ketika ada saya punya penipuan hampir sama juga, awalnya menjalankan uang dijadikan koperasi gitu, meminjamkan ke orang-orang gitu kan. Dan saya ditunjuk sebagai karyawan itu gitu. Dimodalin sekian. Ya udah saya jalankan, tiba-tiba kok orang ini emang dia ngasih modal, tapi kok dia minta sebulan sebelum ada sebulan udah minta 2 juta, seminggu minta 1 juta lagi. Ya perputaran uang itu kan jadinya kan nggak bisa kita gunakan untuk ini itu gitu kan. Kok begini? Ternyata itu ditipu saya Pak. Jadi dia minta balik lagi modalnya daripada nanti
karena saya dulu nggak punya apa ya buat teman ngobrol, ayah apa segala macam, tulang apa segala macam kan, cuman kan pada saat itu saya nggak punya gitu. Ya mau nggak mau ya saya ya aja gitu. Saya jual motor saya jual laptop saya jual drum saya jual gitar saya, maaf helm saya jual, CPU saya jual, komputer, sampai hal-hal sepele kayak kamera aja saya jual. Yang penting bisa nutupin modal itu supaya kembali kepada si orang itu gitu. Karena saya kalau melawan juga jadinya kayak dipersulit dengan beliau, dan saya jujur agak sedikit takut gitu karena dia premanisme kan. Ya udahlah saya bilang, Tuhan saya percaya kalau emang ada rezeki dari Tuhan pasti kembali. Dan akhirnya saya punya gitar lagi, saya punya motor lagi, saya bisa ketemu Pak Sujadi lagi. Seperti Pak Sujadi bilang, andalkan Tuhan Yesus. Luar biasa ya, penasaran lagi kan, penasaran kan. Oke Pak, next, hal yang paling tersulit Pak yang pernah dialami, kok bisa sampai kita berlutut dengan Tuhan modal dengkul, pernah nggak Pak? Nah, itu, jadi ketika saya mulai dari nol, ditipu nol gitu ya, saya mulai kebetulan ya puji Tuhan dengan tabungan yang saya masih ada, saya gunakan untuk berintis satu usaha yang baru. Tanpa saya sangka saya bisa ditunjuk, saya mendapatkan satu proyek dari pihak luar negeri. Besar, saya pikir siapa saya bisa dipercaya, balik lagi itu semua karena Pokoknya teman-teman pasti akan diberkati banget. Sosok Pak Sujadi ini juga ngalamin yang parah ya Pak ya. Kondisi-kondisi kita sampai berlutut memohon kepada Tuhan, kita minta petunjuk doa. Yang dikasih cuma satu lagi customernya kan. Kata-kata berlutut itu saya setuju banget. Ketika kita mau berlutut di hadapan Tuhan, ketika kita mau benar-benar berserah pada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan. Wih, gitu. Keren banget. Ada gak sih ayat firman Tuhan yang Pak Sujadi pernah di benak maksudnya sampai sekarang yang membuat kita membakar semangat jiwa kita untuk tetap mengandalkan Tuhan? Contoh kayak Pak Valen nih, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran gitu. Pak Halim misalkan rancangannya adalah rancangan damai sukacita. Nah kalau Pak Sujadi nih, saya ya siapa ya, salah satu yang saya suka itu adalah di Matius 6 ayat 6. Boleh dong bunyiin. Itu kurang lebih isinya nggak apa-apa. Ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam iya, hubungan intim. Betul, carilah Tuhan di tempat yang tersembunyi. Dan ketika Tuhan melihat kita yang berdoa di tempat yang tersembunyi, disitulah Tuhan akan turut campur. Wah, keren banget ujung-ujungnya. Memang Tuhan Yesus. Saya rasakan kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Iya. Salah satu tempat yang saya favorit. Nah, di mana tuh, di mana? Pasti kalau tempat favorit untuk berdoa, pasti di kamar saya kan. Yes. Tempat favorit. Tempat favorit kedua itu di toilet. Oh. Toilet itu bukan di toilet di tempat rumah saya, jadi iya, di toilet. Di toilet di umum. Oh, di luar rumah ya. Oke. Saya membiasakan diri ketika saya mau meeting, saya mau melakukan satu pertemuan penting misalnya gitu ya. Saya biasanya mencari tempat yang paling enak, sunyi, sepi, tidak terganggu oleh orang. Fokus di toilet. Di situ berdoa, kita berlutut, saya minta Tuhan, saya mau meeting, saya mau ketemu ini, saya mohon hikmat Tuhan menyertai, pimpin. Jadi enak, di toilet kan nggak ada orang yang ngeliatin gitu. Saya juga mau buka rahasia nih, karena udah buka rahasia di toilet. Kalau saya biasanya sampai mewek itu biasanya di dalam orang yang nggak tahu itu adalah pakai helm, ya kan? Naik motor. Benar. Apalagi kalau hujan tuh dia nggak tahu bahasa apa enggak. Orang gimana nggak mewek, coba pulang-pulang ngebayangin lagi. Mau nggak mau ya minta tolong sama Tuhan. Pas sampai di rumah, wah ada pertolongan nih. Gitu. Tapi saya bener, kalau saya biasanya mewek itu kalau seandainya lagi bener-bener dekat dengan Tuhan ketika di motor. Nggak tahu kenapa kalau saya di motor bisa ngeliat orang, maaf ya, yang di pinggir jalan apa segala macem. Kalau di depan umum kan saya bisa malu dilihat orang, pakai helm, pakai masker. Sekarang nih Covid nih, pakai masker aja biar nggak kelihatan. Gitu teman-teman. Oke, satu hal yang bikin saya sampai sekarang belum puas nih Pak. Ini salah satu orang dulu waktu di chapter saya di BHI 8 Kalibata City, baru pertemuan pertama itu, keduanya ke besoknya ngajakin pelayanan, nggak kenal bro, nggak mungkin 2 kali kenal langsung saya ditunjuk. Nah tuh, apa yang mendorong Bapak untuk menunjuk saya untuk pelayanan di Wonosobo kalau nggak salah ya? Betul. Iya, kan ada yang lain tuh di bawah Bapak, kan saya orang RD gitu loh. Di bawahnya kan banyak tuh, banyak gak sih di bawahnya Pak?
Ada lah, benar-benar. Kenapa kok bisa saya gitu? Apa nih rahasianya nih Pak? Rahasianya ya balik lagi ya, Bro David memang dipilih Tuhan gitu. Jadi Tuhan menggerakkan saya untuk memilih Bro David untuk yuk kita pelayanan. Tuhan ya, bukan Pak Sujadi ya. Pasti. Tuhan ya. Tuhan. Ini belum kenal itu. Betul. Terus udah. Jadi Tuhan yang menggerakkan saya, ajak Bro David, yuk kita pelayanan bareng. Gitu. Bro, semuanya bro, belum pernah ngerasain naik pesawat itu, wah iri kan, makanya deket Tuhan. Aduh, enak banget Dieng lagi. Pokoknya di situ kita berbagi pengalaman lah sama-sama. Mungkin teman-teman di sana yang butuh tempat-tempat untuk sharing kesaksian bisa di chapter saya BHI 1 lagi dipikirin tapi belum ada tempatnya. Tungguin aja mohon doanya. Pokoknya di tempat saya semuanya itu kekeluargaan ya Pak ya. Pastinya nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kita kalau dimasuk dalam surga ya rata anak. Statusnya kan kita anak gitu. Oke. Dan yang pasti di dalam chapter adalah kita semua sama-sama saling melayani satu sama lain. Yes. Gitu. Apapun posisinya, kita sama-sama saling melayani. Full Gospel atau FGB MFI. Yes. Oke, Indonesia. Nanti teman-teman calling saya di sini kalau mau nanya-nanya tentang komunitas itu, kita sama-sama melayani Tuhan. Kalau yang paling saya ingat dari Pak Sujadi, sama-sama iring Yesus katanya. Saya seneng banget. Aduh, kalau ngomong sama Pak Sujadi, kita pelayanan sama-sama, terus kita makan di pinggir jalan, ingat gak? Kita makan, pokoknya enak lah pokoknya itu di pinggir jalan, bareng-bareng teman-teman malam-malam. Terus apalagi ya? Ada yang gak kuat nanjak, jadi ingat semua deh tuh. Pak Valen gak bisa nanjak Pak, kayak mau turun gitu. Saya dari belakang ngeri banget nih saya bilang. Jadi seru dengan berjalan dengan Tuhan, seru banget. Semuanya kembali lagi ke Tuhan. Kita belajar dari sekarang mempersiapkan diri untuk surga, ya kan? Yes. Biar gak kaget masuk surga ketemu orang-orang seperti Pak Sujadi ini. Jadi kita berjuang untuk masuk ke surga. Oke. Teman-teman mungkin sekian sampai di sini dulu kalian. Nanti kita akan ketemu lagi di channel berikutnya dengan pastinya pembicara yang luar biasa dan istimewa. Pokoknya tetap pantengin, dukung terus, subscribe, like, and comment, share ke semuanya supaya jadi berkat. Sebagai penutupan, Pak Sujadi boleh doakan kita. Mungkin di luar sana ada sahabat-sahabat Kristus yang mengalami penipuan, ada yang mengalami keterpurukan. Boleh gak didoain teman-teman yang sahabat yang menonton dan menyaksikan video ini? Okay. Boleh ya, sebagai penutup kita berdoa. Silakan Pak. Bapak kami yang berkata dalam kerajaan surga, Yes, terima Lord. kasih Tuhan kalau kami bisa ada sampai saat ini. Kami percaya itu bukan karena kuat, bukan karena gagah hebat kami Tuhan, tapi itu semata-mata adalah karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini mau berdoa Tuhan, terlebih secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Bro David Tuhan. Terima kasih Tuhan, Pak Sujadi. pakai anakmu ini Tuhan, semakin hari semakin luar biasa, semakin hebat. Berikan Bro David hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan, mau melayani Engkau, mau melayani sesama Tuhan. Berkati, biarkan Bro David dapat memiliki kerendahan hati dalam segala hal, dalam menempuh kehidupan yang tidak gampang ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyertai Bro David dan keluarganya Tuhan. Begitu juga channel ini Tuhan, siapapun yang menonton Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, Kau berkati, Kau lawat mereka, khususnya mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam kondisi yang tidak mendukung mereka, dalam kondisi ekonomi yang mungkin menghimpit mereka Tuhan, mereka yang mengalami ditipu dan sebagainya Tuhan. Tuhan lawat mereka Tuhan. Tuhan layakan mereka dengan kasih-Mu untuk mereka dapat merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Kau pakai mereka, Kau angkat mereka untuk mereka dapat merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan bahwa mereka untuk semakin hari semakin heran, semakin hari semakin mengalami kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Yes. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sujadi. Saya juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang memberi donasi dan hadiah ulang tahun nih. Tapi nggak boleh disebutin namanya, tapi saya udah pakai. Makasih banget, nggak tanggung-tanggung 5 style deh. Kasih, aduh Tuhan Yesus memang. Oke, saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Padamu aku diserahkan.
dekat dan tidak ada yang menolong.